77 kampung. Sekarang TPNP sudah kurungi, masuk CK. Ya, ini kan bisa dianggap kesalahan operasional. Kenapa pasukan yang dianggap punya kemampuan khusus, punya keahlian khusus, tapi ditempatkan di wilayah tersebut gitu. Kecuali memang ada tugas khusus tadi, fungsinya apa gitu loh. Karena kan seingat saya kalau operasi itu kan bukan hanya operasi tempur, ada operasi teritorial. Puncak permasalahan integrasi politik di Irian Jaya bermula pada perbedaan pandangan antara pihak Indonesia dengan Belanda di dalam KMB akhir tahun 1949. Dalam perundingan itu, pihak Indonesia dan Belanda tidak berhasil mencapai kesepakatan mengenai wilayah kedaulatan Indonesia. Delegasi Indonesia yang diketuai oleh Muhammad Hatta tidak mau mundur dari sikap yang pernah dipegang jauh hari sebelum proklamasi. Wilayah Indonesia meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda. Penolakan Belanda atas keinginan Indonesia untuk memasukkan Irian Jaya ke dalam wilayah Indonesia melahirkan kesepakatan kedua belah pihak untuk menunda pembicaraan sampai setahun kemudian. Penundaan pembicaraan masalah Irian Jaya ini disetujui kedua belah pihak untuk mengakhiri KMB dengan berhasil pada tanggal yang telah disepakati, yakni 2 November 1949. Usaha untuk mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan Indonesia melalui jalan damai tidak mungkin lagi. Oleh karena itu, Indonesia mencari jalan lain, yaitu mengambil action outside the United Nations. Seperti yang telah diucapkan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Dr. Subandrio dalam kata sambutannya atas penolakan Majelis Umum PBB. Di pihak Indonesia dalam menghadapi politik dekolonisasi dari pemerintah Belanda, maka Soekarno mencetuskan Tri Komando Rakyat Trikora pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Trikora berisi tentang 1. Gagalkan pembentukan negara Papua buatan Belanda. 2. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat, tanah air Indonesia. Dan 3. Bersiaplah untuk memobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Irian Barat kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, yaitu melalui penyerahan kedaulatan dari pemerintah negara kerajaan Belanda ke Republik Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963 dengan melalui suatu badan PBB yang bernama UNTEA. Pembangunan yang diselenggarakan di Irian Barat dihadapkan kepada berbagai permasalahan. Salah satu bentuk permasalahannya adalah tantangan terhadap kegiatan integrasi di Irian Barat. Pada awal masa-masa Irian Jaya berintegrasi dengan Indonesia, Lembaga Operasi Khusus (Opsus) Irian Jaya giat melakukan penggalangan dan pembinaan berbagai perangkat yang diperlukan dalam pemantapan integrasi dengan Indonesia. Di pihak lain, kader-kader nasionalis Papua yang dahulu membutuhkan pemerintah Belanda juga membujuk organisasi atau perkumpulan di Irian Barat dengan menghimpun kekuatan dalam bentuk gerakan bawah tanah atau dengan sembunyi-sembunyi. Organisasi gerakan bersifat ilegal ini bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua atau Irian Jaya terlepas dari pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia.
Hal ini tercermin dalam pemberontakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dimulai pada tanggal 26 Juli 1965. Gerakan ini dipimpin oleh Sersan Mayor Permanes Ferry Awom, mantan anggota Batalion Sukarelawan Papua ciptaan Belanda. Pemberontakan OPM yang berawal di Manokwari kemudian menjalar ke seluruh kabupaten di Irian Barat, yaitu Biak, Numfor, Sorong, Paniai, Fakfak, Japen, Waropen, Merauke, Jayawijaya, dan Jayapura. Nama OPM belakangan digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk menyebut setiap organisasi atau fraksi baik di Irian Jaya maupun di luar negeri. OPM adalah organisasi yang dipimpin oleh putra-putra Irian Jaya Pro Papua Barat dengan tujuan untuk memisahkan, memerdekakan Irian Jaya lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan gerakan separatis yang relatif tua. OPM sejak akhir tahun 60-an telah melakukan aksi gerilya guna menuntut pemisahan diri dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). OPM didirikan sebagai ekspresi kekecewaan terhadap ketidakadilan yang dialami oleh penduduk Irian Jaya. Meletusnya gerakan separatis OPM ternyata sebagai akibat terbatasnya komunikasi, khususnya dalam arti politik. Padahal komunikasi justru diharapkan memberi objek terhadap pengalaman politik atau proses sosialisasi politik terhadap masyarakat Irian Jaya. Kondisi penduduk Irian Jaya yang terbelakang serta infrastruktur yang minim sungguh sangat ironis dengan sumber daya alam yang sangat berlimpah. Kondisi ini telah menyebabkan terjadinya eskalasi kekecewaan rakyat Irian Jaya. Hal ini ditenggarai juga dengan beberapa negara barat seperti Australia dan Amerika Serikat berada di belakang maraknya aksi separatis ini. Pada tahun 1969 di bawah pengawasan PBB, pemerintah Indonesia menyelenggarakan apa yang disebut-sebut sebagai penentuan pendapat rakyat (PEPRA). PEPRA dilakukan dengan cara mengabaikan bangsa Papua dari kebebasan berbicara, kebebasan bergerak dan berkumpul. Pergolakan yang timbul dan terjadi di daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam berbasis pada persoalan yang sama, yakni dieksploitasi habis-habisan. SDA dieksploitasi untuk kepentingan segelintir elit kekuasaan seputar cendana di Jakarta, sehingga rakyat di daerah tidak memperoleh peluang dan kesempatan untuk menikmati kekayaan di daerahnya.